Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan sholawatnya, syafaatnya diri beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kita masih berkumpul dengan izin Allah. Allah yang mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan judulnya apa? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui akhlak Rasulullah SAW. Ini tema dari saya belum lahir sampai sekarang, temanya sama. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin kepada ustadz, ulama, kiai, habaib, para ajengan dan tuan guru, izin dengan tidak maksud saya menggurui atau mengajari, tapi dengan izin Allah lah saya ada di sini, ada di depan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya melancangi ilmu saya atau bagaimana saya lebih baik, tidak. Mungkin di antara yang hadir ada walillah, kekasih Allah yang hadir, yang ilmunya, pemahamannya, ibadahnya lebih dari saya. Jadi saya mohon maaf, saya hadir di sini intinya bukan karena keinginan saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kepada aparat pemerintah, teknik, sipil, TNI dan Polri, dan kepada RT RW atau mungkin lurah, kepala desa yang hadir di sini, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak menghormati rasa takzim saya kepada beliau di akhir nanti. Dan kemudian kepada para ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada anak muda, remaja-remaji, dan yang saya sangat cintai. Dan mungkin saya di sini akan membahas tema yaitu meningkatkan iman dan takwa. Dan pertanyaannya adalah setiap maulid atau Isra Mi'raj selalu meningkatkan iman dan takwa. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa? Aplikasinya seperti apa? Pertanyaan kedua, mungkin ini masjid sudah berapa tahun? 30 tahun ada? 50 tahun, 20 tahun? 30 tahun kurang lebih ya? Ya baik. Berarti hampir mungkin udah 20 kali atau lebih mengadakan acara maulid, meningkatkan iman dan takwa. Pertanyaannya adalah apakah setiap sholat 5 waktu subuh atau maghrib yang hadir untuk sholat ini seperti ini? DKI masjid berapa baris kira-kira untuk subuh? 2 baris, 3 baris? 3 saf ya? 3 ekor, astagfirullah, 3 ekor. Maksudnya ini bagaimana bisa meningkatkan kalau musola masjid ramai ini cuma setahun sekali gitu loh. Nah berarti ini kan ada yang miskomunikasi. Miskomunikasi ini masalahnya di mana? Kok bisa? Nah, kan hanya penuhnya kalau acara-acara doang, berarti acara seremonial doang. Nah sementara Maulid Nabi itu adalah intinya adalah as-sholah, ummati. Intinya kita sholat 5 waktu. Dan masalah Maulid Nabi sudah dibahas panjang lebar tadi oleh penceramah yang pertama. Mungkin saya di sini hanya sisa energi, mungkin hanya menambah ini aja. Nah, saya ingin membahas tentang meningkatkan kesadaran manusia atau puncak kesadaran manusia. Meningkatkan berarti puncak itu kesadaran manusia. Saya minta izin menyediakan waktu Bapak Ibu untuk oleh nanti pulang 3 suku kata meningkatkan atau puncak kesadaran manusia.
tema kita puncak kesadaran manusia. Saya akan mulai dari manusia dulu. Disebut manusia itu terdiri dari apa? Atau manusia itu apa sih? Apa yang disebut manusia? Kalau Bapak Ibu kaum remaja-remaji di sini tidak mengerti, tidak paham dengan manusia, dengan diri sendiri, bagaimana meningkatkan iman dan takwa, tentang diri ibu sendiri tidak kenal, bagaimana mengenal Allah yang kita ibadahi, bagaimana mengenal Allah, bagaimana tidak mengenal Allah tapi meningkatkan iman dan takwa, itu suatu nggak nyambung. Orang sama diri kita yang nggak paham, bagaimana dengan meningkatkan iman dan takwa, itu ceritanya lebih jauh lagi. Nah, saya mau bertanya, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah 50.000. Ya, saya mau kasih pertanyaan, karena ini jawabannya pilihan A, B, C, berarti cuma satu orang. Kalau misalkan 2 orang, 3 orang pasti ketebak. Coba dikonsentrasi. Siapa yang bisa tunjuk tangan aja, nggak usah bicara. Kalau bicara nanti ketahuan. Manusia itu adalah pilihan. Manusia itu adalah A, makhluk rohani, B, makhluk yang terdiri dari rohani dan jasmani, C, makhluk jasmani. Saya ulang, manusia itu adalah, jangan disebut tunjuk tangan aja, nanti nggak dapat duit. Manusia itu makhluk rohani yang A, makhluk terdiri dari rohani yang C, makhluk jasmani. Yang benar yang mana, tunjuk tangan aja. B, makhluk terdiri jasmani dan rohani. Saya setuju dengan B, jasmani dan rohani, tunjuk tangan. Wah, banyak. Lihat, setuju. Manusia itu terdiri dari makhluk jasmani dan rohani. Iya. Coba saya tanya ibu, setuju? Aku udah juga. Bapak-bapak agak setuju dalam hati, mungkin dalam hati. Karena ini pilihan, kalau jawabannya B atau C sudah pasti kita sepakat. Kalau itu, ini cara pada umumnya seperti ini. Manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Salah, nggak salah, benar. Cuma kita jadi manusia pada saat ada jasad. Pada saat subhanallah, saya merinding. Ya kan? Pada saat ada jasadnya, lahir ya kan, kemudian mati. Pada saat ruh, jasadnya tidak ada ruh. Kalau pilihannya cuma B, berarti disebut manusia pada saat di dunia doang. Pada saat manusia ini ada tubuhnya, ada ruhnya, berarti ini manusia disebut manusia pada saat di dunia. Nah, kalau pada saat meninggal dunia, pada saat ruhnya keluar dari tubuhnya, apakah itu disebut manusia? Atau pada saat tubuhnya belum ada ruh, masih 1 bulan, 2 bulan, pada saat umur 4 bulan kurang lebih, baru Allah tiupkan ruh masuk ke dalam tubuh rahim ibu kita. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Subhanallah. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang dapat uang 50.000. Padahal saya sudah siapkan ini. Berarti salah, nggak dapat 50.000.
Jadi manusia itu apa? Manusia itu adalah yang makhluk rohani. Makhluk rohani. Karena apa? Karena ruh kita dari alam arwah masuk ke alam rahim, masuk ke alam Bapak Ibu kita yang tadi udah dijelaskan sama pencara yang pertama, betul nggak? Saling apa tadi, betul nggak? Alam rahim, nikah, kemudian alam dunia, lahir. Roh itu pindah-pindah alam arwah, alam rahim, alam dunia. Nanti pindah lagi alam barzakh, alam kubur, baru alam alam akhirat. Di alam barzakh itu, alam kubur itu cuma 2 penantian, nunggu kiamat, satu lagi nunggu apa? Ini nggak bisa jawab lagi nih. Pada saat di alam kubur ada 2 yang kita nanti. Orang tua kita, nenek kita, kakek kita yang sudah almarhum, almarhumah. 2 penantian, penanti nunggunya hari kiamat. Yang kedua, nunggu apa? Nunggu hisab, nunggu mati lagi, bisa mati lagi, ya kan? Aduh, ini gimana ini? 50.000, tunjuk tangan aja. Nunggu apa satu lagi? Berkumpul bersama. Astagfirullah. Kayaknya saya mesti tiap minggu nih ngaji di sini. Manusia itu jadi gak dapat 50.000 nih. Kalau si bapak-bapak udah mesti bisa jawab. Menunggu syafaat dari beliau, kan? Jadi di alam barzakh sudah nunggu syafaat, bolehlah. Iya, bolehlah, ya kan? Berarti nggak dapat 50.000 nih. Ayo, satu lagi saya kesempatan. Manusia itu selain di alam barzakh nunggu hari kiamat, yang kedua tunjuk tangan. Siapa? Ya. Enggak ada. Manusia itu di alam barzakh, alam kubur, cuma 2 penantian, menunggu hari kiamat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, betul nggak? Kemudian Fir'aun, Korun, mereka nunggu hari kiamat. Kan di alam kubur babak belur, betul nggak? Kapan kiamatnya? Babak belur, betul nggak? Aduh, astagfirullahaladzim, ini nggak dapat 50. Saya tambah 100.000 deh. Nunggu apa? Ayo maju, nunggu apa nih? Dapat 100.000. Selain nunggu hari kiamat, nunggu apa? Surga. Nunggu surga. Masuk surga aja tentu. Salah. Alhamdulillah. Yang penting berani malu, maju. Keren. Bu, karena ini pertanyaan gampang, ternyata pokoknya susah banget. Saya tambah 50.000, 100.000. Ini daripada melek ini. Karena udah malam ini, 100.000. Maju aja. Kalau nggak maju nggak dapat. Maju kalau nggak. Ya, siap. Nunggu hari kebangkitan. Udah pasti nunggu kebangkitan. Mereka nanti yang kiamat nunggu kebangkitan. Ya kan? Salah. Ayo yang lagi Roni. Yang anak muda. Kalau gitu izin. Bapak-bapak nggak usah malu-malu. 150.000 ini lumayan buat rokok sama minyak sama beras, cukup lah. Maju Pak, lumayan. Karena kalau ngaji serius udah malam ini nggak nyambung. Nunggu Syafaat dari Rasulullah boleh, kan tadi udah ya. Udah nggak tadi udah. Menunggu syafaat dari Rasulullah, ya kan? Boleh. Bawa Pak, siap maju Pak. Aku pikir ini pertanyaan gampang, kok bisa susah ya? pembalasan. Menunggu pembalasan udah pasti.
Maksudnya kan nggak mungkin, gitu nggak? 150.000. Aduh, ya. Yaumul Mahsyar. Udah pasti emang jadi masalah, hari kebangkitan sama. Aduh. Mau jawab Ustaz? Mungkin menunggu pengujian malaikat Munkar dan Nakir. Kalau dari jenggotnya penampilannya ustaz banget ini. Menunggu Munkar dan Nakir. Kata Munkar Nakir nggak usah nunggu, udah pasti gue samperin, bener nggak? Udah samperin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, nanti ada pertanyaan lagi, nanti kita jawab ya Pak ya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bu, langsung aja Bapak Ibu, anak muda di sini semua, subhanallah, berarti mungkin setiap minggu bisa hadir kemari. Jadi ada dua penantian. Yang pertama adalah menunggu hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab. Karena selama Fir'aun, Qarun, Abu Jahal itu di kapal kiamat setiap maghrib babak belur, tiap hari babak belur siksa kubur. Betul nggak Bu? Nah, nunggu hari kiamat, kapan hari kiamat datang hisab yang cepet-cepet. Ibaratnya udah masuk penjara, cuma belum divonis-vonis, belum ada masa, belum hari hisab belum. Bu, Pak, ambil ilmunya ya. Ilmu ini mahal, 150.000 nggak kebeli ini ilmu. Sepakat ya, ilmu itu mah 150.000 kagak kebeli, nggak keambil asal. Jadi pasang kuping, jangan nanti pada nyesel. Coba silent, ambil ilmunya, deh bentar ya bicaranya. Orang kakek nenek orang tua kita almarhum menunggu hari kiamat di dalam kubur sama menunggu doa anak yang soleh. Nunggu anak saya mana? Dengan harta tanah direbutin. Tolong izin, tadi bukan Surabaya, saya Betawi Jakarta. Tolong maaf, nanti kalau Bapak lo nggak ada, udah meninggal, tolong itu tanah yang ada di Sukabumi 3 hektar jangan dijual. Kenapa Pak? Tanah Bapak bukan tanah orang. Jadi intinya adalah orang tua kalian, ibu kalian, bapak kalian, kakek nenek kalian, anak kalian sedang menunggu doa di alam barzakh. Dua penantian, makanya setiap sholat jangan lupa kirim doa. Sepakat Bu ya? Setuju kan nih? Berarti ikhlas ya, 150 nggak dapat ya? Oke, kita lanjut. Jadi materi kita yang kita bahas 4 suku kata, yaitu puncak kesadaran manusia. Saya mulai dari kata yang belakang, yaitu manusia. Manusia itu ternyata makhluk roha. Sepakat Bu? Ibu ini bukan makhluk jasmani atau makhluk yang jasmani atau rohani, tapi makhluk rohani. Bang, bukannya di saya ada jasad sama ruhnya sekarang? Iya, cuman lagi di dunia. Sebelum ada dunia, ada jasadnya kagak ada. Pada saat kita mati, itu ruhnya kagak, tinggal jasadnya. Nah itu seperti itu. Jadi manusia itu adalah makhluk rohani. Jadi roh-roh kalian yang pindah alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan kemudian alam akhirat. Subhanallah, yaitu makhluk rohani. Bu, masih ada ya? Masih ada. Ibu datang kemari naik motor, jalan kaki atau mobil?
Jalan kaki. Ibu bisa kemari karena apa? Karena ada kak? Bisa jalan. Tadi ibu makan minum pakai ibu, pakai tangan dan masukin ke dalam mulut. Ibu makan minum bicara pakai mulut. Subhanallah. Coba saya tanya lagi. Ini yang bisa bicara, yang bisa ngomong, ini apa? Mik. Ini yang ngomong mik salon atau saya? Ya. Jadi mik ini yang ngomong, mik yang bisa ngomong, yang bicara atau saya? Baik. Ini mik nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Bibir nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Kenapa bibir nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara? Kenapa kira-kira? Kenapa bibir tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara? Kenapa? Atau biarin lebih jelas lah. Kalau ada orang mati, mayat, jenazah, apa namanya di sini? Jenazah atau mayat atau orang mati? Mayat ya. Kalau ada mayat jenazah, pada saat ustaz memandikan jenazahnya, itu orang yang mati meninggal kakinya masih ada nggak? Masih ada. Matanya masih ada nggak? Tangan masih ada. Bibirnya masih ada. Kenapa nggak bisa ngomong? Kenapa nggak bisa jalan? Karena tidak ada ruh. Jadi kalian itu makhluk rohani. Tubuh kalian itu adalah alat peraga. Apa sih alat peraga, tahu ya? Alat peraga. Alat peraga dari ruh kalian itu berekspresi untuk berjalan kemari, untuk bicara. Jadi bukan bibir yang bicara, karena ada orang yang bicara. Ada ruh yang bicara melalui bibir. Ada ruh yang bisa melihat melalui mata. Ada ruh yang bisa berjalan melalui kaki. Saya tanya anak muda di luar, woi anak muda, woi. Kalau ada orang cantik, kagak ada ruhnya, masih mau nggak? Hah? Ada wanita cantik, kalau di sini apa AWW ya? Kalau ada wanita cantik nggak ada ruhnya, mau nggak? Ada yang mau. Bapak mungkin kalau ada janda cantik masih mau nggak kalau nggak ada ruhnya? Yang bikin orang pintar, yang bikin gagah, yang bikin cantik masih ada ruh. Kalau nggak ada ruh, serem. Kalau nggak ada ruh, kuntilanak. Kalau di sini apa namanya? Kuntilanak. Jurik. Itu setan. Kalau nggak ada ruhnya, ini paham atau paham nih? Kita bahas bicara manusia. Maksud itu ngaji bisa ngejicek dulu. Kalau kalian tidak memahami manusia, diri kalian sendiri, bagaimana meningkatkan iman dan takwa? Ini musola masjid kagak bakal penuh. Sepakat Pak, Bu? Bagaimana mengenal Allah dan Rasul? Kata Allah dan Rasul, lu aja nggak paham apa diri lu. Betul nggak? Bagaimana paham Allah, Rasul, Maulid Nabi? Setiap tahun diperingati, tapi nggak ada kesadaran untuk sholat. Percuma. Cuma karena diundang saya datang lah, bukan percuma. Karena datang. Cuma saya ngomong gini, mohon maaf sama panitia, tidak percuma. Tetap, maksud saya udah hampir 30 tahun kok subuh sepi. Betul nggak? Ya kan itu aja sih. Bukan saya itu melarang, udah nggak usah sholat, nggak usah maulid, percuma. Betul nggak? Ya percuma dong, kalau hanya setahun sekali masjid musola rame. DKM setuju nggak? Mana DKM? DKM setuju nggak? Betul nggak?
Jangan tiap tahun 5 waktu harus seperti ini. Subhanallah. 5 waktu. Mereka, aduh, yang paling berat ini yang nggak jauh dari masjid atau musola rumahnya, benar yang paling berat kalau nggak datang. Subhanallah. Jadi untuk manusia saya cukupkan di sini aja dulu. Jadi intinya kalian adalah makhluk rohani. Jangan selalu mempercantik tubuh, membuat kesehatan tubuh. Bukannya salah, silahkan. Kapan Anda mempercantik ruh kalian? Kapan kalian memberikan ruh atau jiwa kalian sehat? Nama bahasa Sundanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Betul kan? Bahasa Sunda atau bahasa apa sih? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Subhanallah. Coba setelah ini maulid, mulailah kalian memperhatikan ruh kalian. Oke, terakhir untuk bicara tentang manusia. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, Allah telah menyempurnakan jasad dan tubuh kalian, hai manusia Adam alaihissalam. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dan seterusnya. Intinya manusia itu sesempurna ciptaan, wa ahsin kama ahsana ulaika, sebaik-baik ciptaan. Karomna bani Adam, Allah memuliakan kalian hai manusia, tubuh yang indah, yang mulia, jasad, tubuh kalian muliakan. Karomna bani Adam ya. Nah kemudian manusia itu ternyata disebut manusia itu ada 2 unsur. Ada dua dimensi. Manusia itu ada 2 unsur, 2 dimensi, yaitu unsur tubuh dan unsur ruh. Kemudian setelah Allah sempurnakan jasad Adam alaihissalam, kemudian Allah masukkanlah ruh kepada tubuh jasad Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah. Allah hembuskan, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah hembuskan bahagian daripada ruh Allah ke dalam jasad Adam alaihissalam, sehingga ada 2 fungsi. Coba kemari. Ini timbul pertanyaan lagi nih, siapa yang mau duit? Yang pulang nggak dapat duit, ini ada 1 juta nih, kan? Mudah-mudahan dapat 1 juta. Pura-pura nggak tahu aja, ntar nambah lagi duitnya, kan? Pura-pura nggak tahu. Nggak taunya ada yang lain tahu, ya. Tadi apa sih aku mau nanya apa sih tadi? Jadi ruh itu ada 2 fungsi, ya. Ruh itu ada 2 fungsi. Sebutkan fungsi daripada hakikat keberadaan, realitas atau kenyataan daripada adanya ruh pada diri kalian. Wah, langsung searching Google. Yang milenial langsung searching Google. Ruh itu ada 2 fungsi. Biar nggak sempat searching, ya kan, aku kasih waktu 1 menit aja. Ruh itu ada 2 fungsi masuk ke tubuh manusia. Sebutkan, ayo maju, dapat 50.000 dulu. Bisa jawab. Fungsi ruh buat apa? Pak izin Pak, belakangan ya, anak-anak dulu Pak. Anak ibu-ibu, nggak ada anak remaja. Fungsi ruh, bagaimana Anda ini katanya makhluk rohani, tentang ruh aja nggak paham. Sementara ruh udah setahun di tubuh kalian nggak paham, nggak kenal. Aku pengen lucu kemarin, gak enak, ada yang 50 tahun ruh tapi nggak paham tentang ruh. 70 tahun ruh ada dalam tubuhnya tapi nggak paham. Ya, maju. Fungsi daripada ruh 50.000 dulu sebentar, oke bro? Ya, pegang dulu. Fungsi ruh menghidupkan jasad, bagus, setuju? Kalau nggak ada ruh mati, sepakat? Benar kan? Nah,
Karena yang kedua, selain roh itu berfungsi untuk kehidupan, yang kedua apa? Fungsi yang kedua, kalau bisa jawab 50.000 lagi, ambil. Kalau enggak, gue balik lagi. Kencing. Kelamaan sini. Lupa, nggak tahu aja lupa, bisa bener. Oke, masih ada 50.000 lagi. Udah duduk bang. Ya masih maaf ya, lumayan itu. Samsu dua bungkus itu. Fungsi roh tadi adalah untuk kehidupan. Yang kedua apa? Ya maju sini. Tak boleh ini, jangan sebut kita yang lain tahu. Wah. Fungsi roh. Wah, bicara ibadah. Itu bicara pekerjaan untuk ibadah. Kayak kan, belum ya, izin ya. Ini fungsi yang utama, yang esensial, yang hakikat adanya roh. Kalau nggak ada roh, nggak mungkin hidup. Nah, fungsi yang kedua juga sangat penting, bukan sekedar hidup. Bukan sekedar hidup. Bu, kemari bu. Fungsi roh bukan sekedar hidup. Apalagi pegangan baru pegang baru bisa hidup. Astagfirullah. Apalagi kalau riwayat tinggal riwayat. Hidupnya tinggal riwayat. Ayo cepat, ini karena udah waktu nih, durasi juga nih. Ya, wah keren. Ini kalau bisa jawab kita panggil Ustadz. Sepakat? Fungsi ruh yang pertama kehidupan, yang kedua apa? Buat kematian. Ini udah pasti mati. Maaf ya salah ya deh. Ya kan? Nggak jamin kalau orang mirip Arab pun bisa, nggak jamin ternyata. Nggak jamin juga. Ya siap. Fungsi roh kedua selain buat hidup buat apa? Penggerak jasmani. Kalau hidup itu sama dengan bergerak. Hidup pasti bergerak sama. Hidup dan bergerak sama ya, sinonim namanya. Kalau nggak ada, tambah lagi nih 100.000. Kalau nggak ada 100.000, nggak ada yang bisa izin bapak-bapak. Iya, udah dapat belum pak? Belum ya. Kayaknya penasaran nih kayaknya nih di WA sama istri jawab. Kalau jawab nggak usah pulang. Fungsi yang pertama adalah untuk kehidupan. Yang kedua apa? Subhanallah. Ya. Bu, bapak, anak muda masih lanjut? Masih lanjut nggak? Ini lanjut karena ceramah apa duit? Sama, nggak beda dengan Jakarta. Nggak beda ya. Masih ada waktu ini sampai jam berapa nih? Ini setengah 12 kurang 11.20, maksudnya panitia sampai berapa menit lagi, takutnya nggak enak nih. Hah? Jam 1 sanggup? Kalau jam 2? Jam 3? Sayanya nggak sanggup. Udah dibawa sama istri. Kalau istri nggak ngikut mungkin saya sanggup. Kan yang penting ada tempat buat nginep ya kan. Ini karena ada istri itu. Nggak disepakati sampai jam berapa nih panitia nih? Biar takutnya nggak fokus. Atau lanjut aja ya? Waduh, lanjut karena masih ada duit ini. Waduh, padahal panitia belum ngasih duit ke saya ini. Kalau sampai tekor repot juga. Ya kan ngasih DP belum, ngasih transfer belum, ya kan 2 bulan janjian ya kan sampai sekarang ya kan baru mendadak itu ngasih kepastiannya. Kalau kita lanjut ya. Jadi tadi adalah fungsi ruh ada untuk kehidupan. Yang kedua kesadaran. Nah, Anda nggak sadar kalau Anda itu kalau misalkan kesetanan berarti manusia masuk
Sepakat Bapak, Ibu? Kalau kesetanan bahasa Indonesianya ini orang kesurupan, kesetanan berarti masuk setan. Kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti ketuhanan. Ini para pendiri bangsa ini pakar-pakar ulama tasawuf semua. Subhanallah. Pasal pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Kalau kesetanan ada setan, kalau ketuhanan ada Allah pada diri manusia. Subhanallah, ada Tuhan dan diwakili oleh Ruhullah. Fa'ijah sawaitu wa nafaktu fi ruhi, yaitu ada ruh yang Allah titipkan. Ada sinar atau pancaran. Coba kemari semua, nggak apa-apa. Ada iklan lewat mobil. Kayaknya ini orang Sukabumi jarang lihat truk kayak gini. Pada ngeliat truk semua. Bu, kemari Bu, fokus ya. Masih lanjut nggak nih? Ya, kita kesadaran tentang mengenal Allah. Allah itu wujud. Artinya apa Bu wujud? Ada. Belum dibilang duit. Allah itu wujud, ada. Allah itu zahir jelas. Allah itu qarib dekat. Masa Allah yang ada jelas dekat kagak paham, kagak tahu. Awalul ma'rifatullah, Allah beragama mengenal Allah. Innani anallahu ilaku Allah. La ilaha illa ana. Allah ada, wujud ada, jelas dekat. Kenapa kita tidak punya kesadaran tentang mengenal Allah? Subhanallah. Nah, saya nggak bahas lebih jauh lagi. Intinya adalah kita sudah dapat memahami, yaitu puncak kesadaran manusia. Manusia adalah makhluk rohani. Dan kesadaran kita adalah kesadaran dalam rangka mengenal Allah. Kita wa mahalatul jinna wa insa liya'budun, kita beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan 7 kali pergi haji, bahkan kita jadi ustadz, ulama, kiai, bahkan jadi menteri agama, 4-4-nya masuk penjara, nggak ada kesadaran. Kapan sadarnya? Astagfirullahaladzim, bikin malu aja. Kalau bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan menteri agama, kalau nggak sadar juga ya nggak apa-apa, wajar. Sepakat nggak Bu? Sepakat nggak Bu? Orang yang ngerti ilmu agama, yang tahu agama, yang tahu peraturan, tahu fikih, dia melanggar. Ini nggak sadar. Kagak sadar. Ini tema sangat penting. Cuman kalau saya jabarin bisa sampai subuh. Kesian istri saya. Kesian. Jadi cukup ini aja. Jadi manusia yang punya kesadaran. Kalau kesadaran tentang Allah, Qul huwallahu ahad, panjang ceritanya. Kalau hari ini kita kesadaran tentang mengenal Muhammad Rasulullah, jangan Allah, Muhammad aja dah. Kita membahas kesadaran tentang Nabi Muhammad. Tunjuk tangan 50.000. Siapa yang tahu riwayat atau buku sirah Nabawi cerita tentang Nabi Muhammad dari mulai sebelum lahir, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian nikah, kemudian 40 tahun jadi Rasul, kemudian berdakwah 23 tahun sampai 63 tahun meninggal. Siapa yang pernah baca sirah Nabawi, tunjuk tangan. Dapat 50.000 yang pernah baca, bukan suruh cerita, tidak. Yang pernah baca tentang sejarah Nabi Muhammad. Tuh, kagak ada. Bagaimana Anda mencintai tapi Anda nggak paham? Ini hanya seremonial doang, tradisi. Baca riwayat sejarah. Sementara sejarah para tokoh nasional, tokoh bangsa, biografi, autografi kalian paham. Tapi yang kalian peringati setiap tahun munafik kalian. Nggak tahu asal usul sejarah Muhammad Rasulullah dari sebelum kenabian. Pas lahir, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian umur 25 tahun meninggal, menikah, kemudian 40 tahun jadi Rasul, kemudian 23 tahun berdakwah,
Saya nggak suruh cerita. Kalau suruh cerita, mungkin Anda gantiin saya. Pernah baca nggak? Coba kitab apa? Buku apa? Iya, pernah baca? Iya, oke, kemari. Iya, kemari. Kalau kita kan pertanyaannya pernah baca atau tidak? Masalah dia itu baca atau tidak urusan sama Allah. Pernah baca nggak? Pernah. Sampai berapa lembar? Maksudnya sampul sama akhir doang? Dia semua sudah pernah baca. Satu ini. Subhanallah. Terima. Nggak apa-apa, yang penting udah pernah baca, nggak usah diceritain. Yang penting ambil. Masalah dia itu bohong atau tidak urusan Allah. Maksudnya yang penting pernah baca. Karena pertanyaannya pernah baca atau tidak. Saat ini udah baca, pernah nggak merenungkan? Subhanallah. Kalau sudah merenungkan, pernah nggak mengamalkan? Kalau sudah mengamalkan, pernah nggak ikhlas mengamalkan? Rasulullah itu dakwah ceramah nggak disambut kayak begini, soalnya ditimpukin. Hari ini kalau ada yang nimpukin saya ikhlas terima, ikhlas ridho. Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Kalau ini saya datang tadi ditimpukin sepanjang jalan, saya ikhlas ridho. Karena ketahui Muhammad ditimpuk. Subhanallah. Cuma nih gak ada yang mau nimpukin. Kalau ada nimpukin mungkin saya ikhlas ridho. Hati saya akan merenung. Wah begini loh perjuangan gitu. Yang saya pasti kasih duit kalau nimpuk saya dengan kotoran onta. Nabi kan dilempar kotoran kencing onta Pak ya? Betul Pak? Alhamdulillah di sini nggak ada yang lemparin kencing onta tai onta. Alhamdulillah. Kalau ada ngelemparin tai onta kencing onta, saya ikhlas ridho. Cuman kalau ngelemparin dengan tai kambing, tai kerbau, udah pasti saya akan marah karena bukan sunnah. Sunnahnya tai onta Pak ya? Tapi kalau tai kambing marah lah, betul nggak? Kok marah saat kan ditipukin juga ya kan, beda tai itu nggak ada sunnahnya. Nabi ditipukin kan bercanda aja. Oke, tadi sampai di mana ya? Kesadaran manusia. Saya ulang lagi, nanti terakhir masih ada di 1 juta lagi. Manusia adalah makhluk rohani. Itu tanamkan bekal ilmu. Subhanallah. Bekal. Kalian makhluk rohani, bukan jasmani. Kalau jasmani itu pasti pulang ke kuburan. Ada yang nguburin, gak nguburin, pasti akan dikuburin karena bau. RT RW pasti di demo, betul nggak? Kalau tubuh yang pulang, tapi ruh yang pulang belum tentu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalkan musola masjid ada yang speaker innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya ada apa? Orang meninggal. Sesungguhnya dari Allah kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Ruh. Kalau tubuh mati udah pasti ke tanah. Tapi kalau ruh meninggalkan tubuh kembali kepada Allah, tidak semua ruh bisa kembali kepada Allah. Ruh yang kayak gimana? Sholat kagak, ngaji kagak, brengsek ngelawan orang tua. Nggak bisa. Walaupun udah mau nggak mau orang mati meninggal udah pasti diumumin innalillahi, dari Allah kembali kepada Allah. Preman nggak pernah sholat, kagak mungkin bisa balik. Kalau ruh ini nggak tahu jalannya, nggak tahu alamatnya, nggak ada kendaraannya, nggak ada bekal amal, kagak mungkin bisa balik, nggak bisa. Subhanallah. Ya, terakhir kita telah membahas manusia, kita telah membahas kesadaran. Kalau dibahas lama, 3 tahun belum tentu selesai dengan tema-tema ini. Kemudian yang terakhir adalah puncak kesadaran manusia. Bahasa di sininya meningkatkan iman dan takwa. Saya ganti persamaannya, peningkatan ini puncak kesadaran. Oke, 50.000. Apa arti puncak atau peningkatan?
Apa arti peningkatan atau puncak kesadaran? Searching di Google. Apa artinya puncak? Puncak aja bahasa Indonesia, ini bukan bahasa Inggris. Dari anak muda, puncak atau peningkatan? Wah, ada pernah nyari Google. Wah, nih masih dendam kayaknya. Ini udah dapat belum nih? Udah dapat belum? Udah dapat tadi belum? Hah? Udah. Ya udah yang lain ya. Iya, oke. Oke, ini kayaknya kayak kelas. Oke. Kayaknya berat bener. Ini kan gampang ini. Apa arti peningkatan atau puncak? Kalau kalian nggak bisa aktif memahami meningkatkan iman dan takwa, apa yang tingkat? Musolanya tingkat, masjidnya tingkat, tapi iman kita, ukhuwah Islamiyah kita, ibadah kita, majlis saling, majlis zikir, pengajian kosong. Asal kapan peningkatannya? Musola hampir 30-50 tahun, seharusnya kan punya anak, punya cucu, seharusnya lebih rame. Kok 30 tahun tetap aja subuh sebaris. Padahal kan sudah berarti yang tadinya katanya tadi Pak RT Paluar itu katanya di sini hutan tahun 90-an, sekarang udah banyak. Ya kan, dulu subuh satu baris, sekarang juga udah banyak gini satu baris juga. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nggak ada peningkatan, puncak. Astagfirullah, ya, ada perempuan. Ini seandainya mepet-mepet dikit, saya kasih lah. Apa artinya puncak atau peningkat? Puncak kesabaran. Dia tambah lagi kesabaran. Sekarang saya tanya kesabaran itu apa? Yang saya tanya puncak atau peningkatan sabar belum, ya kan? Peningkatan puncak apa? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai yang penang banyak bapak-bapak nih. Nah, kan cuman jangan bapaknya tadi lagi. Pak, jawab lagi Pak. SMS di WA. Oh iya, mau digeret-geret. Oh, nggak usah dipaksa deh, nggak apa-apa deh. Woi. Aduh, durasi. Ya bapak-bapak ini lumayan Pak, rokok Pak. Jangan bapak yang tadi ini pasal pada yang lain. Apa artinya puncak atau peningkatan keimanan? Maju dengan jawab ini. Lumayan ini Samsung. Waduh. Utang siang-siang. Apa artinya puncak atau kenikmatan? Ya. Berubah lebih baik lagi. Baik, iya kan, baik. Pasti saya kasih, salah juga saya kasih. Oke, siap. Coba kembali. Biarin durasinya. Ini 15 menit lagi ya. Sepakat ya, jam 12 kurang 15 ya, sepakat ya. Bapak Ibu ya. Takutnya kebanyakan gak enak. Ya kan, kalau ini nanti lain waktu kita ketemu lagi. Puncak kesadaran manusia, puncak peningkatan. Apa itu? Puncak peningkatan adalah falak tahamal aqobah. Untuk menuju Allah itu jalan mendaki dan sukar. Yang tiap kali sholat kalian baca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus aja kalian belok-belok, apalagi jalan meningkat. Falak tahamal aqobah, fakur raqobah. Izin pakai, benar ya pakai ayatnya. Subhan. Jalan menuju Allah itu jalan yang sangat meningkat, sangat curam. Watahamal aqobah, wa ma'adrak kamal aqobah. Apa itu jalan yang mendaki dan sukar? Yaitu jalan ma'rifatullah, jalan menuju Allah. Innani anallahu itu hakikat agama adalah innani anallah, mengenal Allah. Bukan mengenal ibadah sholat zakat puasa haji itu sarana menuju Allah, kendaraan menuju Allah. Dengan ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, ibadah yang diatur oleh Allah dan Rasul, sama ibadah apapun, bikin anak niatnya karena Allah ibadah. Subhanallah. Bikin anak lagi lahir ibadah, bikin anak lagi lahir ibadah. 5 kali lahir anaknya dengan niat karena Allah ibadah. Cuman Pak Ustadz, anak saya 5-5-nya perempuan Pak Ustadz. Saya tidak nyebutin namanya ya. Di Sukabumi juga ada orangnya. Teman saya udah lama baru ketemu lagi. Nah, anak saya 5-5-nya perempuan Pak Ustadz. Gimana nih? Istri Anda pembohong. Izin Pak ya. Kalau Bapak punya istri, anak
lahir 5-5-nya perempuan, itu istri pembohong. Saya kasih jeda waktu 2 detik lah biar pada bingung atau di rumah pada berantem. Pak Ustadz, kenapa kok istri saya pembohong? Iya, karena 5-5 anak itu perempuan. Kok bisa pembohong masukin burung, keluar gak ada burungnya. Asal yang keluar sangkar lagi. Maksudnya laki-lagi, perempuan lagi, Bu. Betul nggak? Kata apa ini termasuk aja bercanda aja, kok serius amat sih, jadi gak enak saya. Jadi puncak kesadaran manusia itu diawali dengan Islam, iman, ihsan, ikhlas, amal. Apalagi? Ikhlas, amal. Kemudian yang nafsu mutmainnah, ketenangan. Kemudian naik lagi ma'rifatullah, naik lagi menjadi kita takarub, mendekat kepada Allah. Naik lagi mahabbah, cinta kepada Allah. Naik lagi kita akan menjadi sirullah, ainul basir, hakul basir. Ceritanya panjang. Cuman coba kemarin terakhir oleh Bapak Ibu, saya hari ini saya akan bicara 3 aja puncak kesadaran manusia. Cukup 3 aja. Puncak kesadaran manusia. Masih fokus ya? 3 ini selesai ya, sepakat Bu ya? Sepakat ya? Bicara puncak kesadaran manusia ya, sepakat ya? Puncak kesadaran manusia yang pertama itu adalah diawali dengan tangga yang paling bawah, yaitu kita beragama Islam. Kita mendapatkan agama Islam itu adalah hak privilege. Hak privilege itu apa? Hak khusus, hak istimewa. Tidak semua ruh-ruh yang akan turun ke muka bumi ini mendapatkan hidayah agama Islam. Orang yang hidup zaman Nabi Muhammad Rasulullah, melihat Rasulullah, bahkan menjadi karib kerabat baginda Rasulullah, para pamannya, kalau dia tidak mendapatkan hak khusus, hak istimewa, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Subhanallah, innaka la tahdi, hai Muhammad. Pada saat Muhammad akan mengislamkan pamannya Abu Talib, Umar bin Khattab menegur. Kemudian Allah sambut dengan firman, inna, sesungguhnya kado kepada Muhammad, innaka la tahdi, engkau tidak akan mendapatkan hidayah, memberikan hidayah siapa yang kau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, siapa yang kau cintai, walakin Allah, tetapi aku Allah akan memberikan hidayah siapa yang beragama Islam. Mayyasha, siapa yang Allah kehendak. Subhanallah, Islam itu mahal Bapak Ibu. Tidak semua roh itu berganding minta kepada Allah dilahirkan sebagai orang Islam. Anda sekarang hari ini semuanya Islam kan nih? Bangga Anda mendapatkan hak istimewa. Subhanallah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau cintai di antara kita? Sahabatku, kata Rasulullah, ahbabi kaum lam yaroni, di mana aku nanti ada di suatu kaum yang tidak melihatku, menemuiku, hidup pada zamanku. Yaitu siapa kaummu? Yaitu ini namanya kampung apa nih? Apa? Sukajaya, Sukabumi. Ini kalian pernah hidup zaman Nabi? Lihat Rasulullah tapi ini adalah kampung umat kaum di kelurahan ini, desa Rajaya ini adalah umat yang Allah, yang Rasulullah cinta. Ahbabi kaum lam yarani wa amanu bi, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, cinta maulid. Subhanallah, wa amanu anna lahum bil aswaq, saya lahum dengan mereka itu, kalian ini. Hadis menunjuk kepada orang Sukabumi. Subhanallah, ana bil aswaq, nanti di surga seperti ini karena dia sholat 5 waktu dan juga maulidan. Subhanallah, kalau maulidan doang nggak sholat gimana? Bukan umat gua lah, omdo, ya kan? Dia maulid juga menungguin besek itu, menungguin makanan. Asal
Astagfirullahaladzim. Karena apa? Allah melihat bukan tubuh, ya kan? Subhanallah. Allah tidak melihat tubuh, ya kan? Innallaha la yanzuru, qala Rasulullah SAW, mungkin sudah hafal, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila fi qulubi. Allah hanya melihat ruh, hati, jiwa kalian. Subhanallah. Kemari mau lihat siapa yang ceramah. Padahal di sini banyak ustaz ulama yang lebih hebat dari saya. Cuman kalau di sini mah udah sering lihat itu kan, pengen lain dari yang lain. Kalau niatnya karena pengen lihat orang luar, nggak dapet lah. Saya mah niatnya biar pulang dapat besek. Aduh, apalagi yang penting kalian dengan tulus ikhlas hadir dari kemarin. Subhanallah. Tanda pertama Islam. Subhanallah, ini hak privilege, khusus istimewa, bangga. Tapi tidak banyak orang Islam yang bangga saya Islam. Saya RT, RW, lurah, camat, saya gubernur, saya presiden, kebetulan beragama Islam. Astagfirullah, Islam kebetulan. Seharusnya presiden, wapres, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, saya ini Islam. Kebetulan dijabat, mendapat titipan Allah menjadi RT RW. Jangan Islam menjadi kebetulan. Astagfirullah. Tapi kalau ada pejabat yang ngomong atau calon bupati, saya ini orang Islam, kebetulan saya mau jadi bupati, dukung. Tapi kalau saya pengen jadi bupati, jadi lurah atau camat, jadi RT RW, kebetulan saya agama Islam, ya Islam kebetulan. Islam yang mahal, paman Nabi Abu Thalib aja tidak mendapatkan hak kekhususan. Subhanallah. Oke, nggak usah panjang lebar. Yang kedua, tangga yang kedua apa Ibu? Setelah Islam, tangga kedua apa? Iman. Kenapa iman? Kalau tidak ada iman, tidak Allah panggil untuk maulid datang hadir kakinya kembali. Walaupun dia orang Islam, maulid. Kalau tidak ada iman, tidak akan sholat 5 waktu. Sholat nomor 2 Ustaz. Terus pertama apa? Syahadat. Iya, bisa juga sih, betul. Kalau orang tidak ada iman, walaupun dia Islam, udah akhir balik, dia itu satu afiat, bahkan gagah kuat, atletis, bisa angkat barbel. Tapi kalau nggak ada iman, angkat tangan takbir Allahu Akbar kagak bisa. Sepakat apa, Bu? Tapi kalau ada iman, walaupun matanya buta, stroke, penyakitnya komplikasi, denger ajan, merambat-rambat ke sumur sholat, masih sanggup ke musola, ke masjid, karena ada iman. Kalau perlu pakai tongkat atau kursi dorong. Subhanallah. Kalau ada iman. Dan hanya orang berimanlah yang Allah panggil untuk bekerja. Apa itu bekerja? Ibadah. Mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji. Puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan Anda untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, bukan orang Islam. Kalau orang Islam belum tentu mau puasa. Kalau orang Islam belum tentu mau sholat 5 waktu. Belum, karena tidak ada iman. Jadi kalau ada orang yang nggak mau sholat, itu bukan dia yang nggak mau sholat, Allah yang nggak ingin. Apa nih tempat ibadahnya? Untuk memuji Allah, dia nggak mau. Allah nggak ingin untuk tempat ibadah diinjak sama orang yang tidak ada imannya. Jadi bukan dia yang nggak mau sholat, tapi Allah yang melarang dia masuk musola. Karena tidak ada iman, tidak Allah berikan cahaya, titipan iman. Subhanallah. Oke. Yang pertama, puncak kesadaran beragama Islam. Yang kedua, iman kepada Allah. Alhamdulillah kalian hadir kemari sadar ada iman. Kalau nggak ada iman
kan nggak mungkin, walaupun dipaksa-paksa sama panitia nggak mungkin hadir. Yang terakhir, yang ketiga, kesadaran tentang beragama Islam, kesadaran akan adanya iman. Yang terakhir, yang ketiga apa? Kesadaran akan ihsan. Ihsan itu adalah, siapa yang tahu hadisnya tentang ihsan? Ayo maju, jangan pakai aja, ayo. Hadis tentang ihsan. Waduh, masih ada tinggal 500.000 lagi nih. Hadis tentang ihsan. Pesantren atau ini nih? Ihsan coba hadisnya. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mulai hari ini panggil Ustaz. Makasih Tan. Walaupun Ustaz-Ustazan minimal dia pengen brengsek, pengen minum, udah dipanggil Ustaz gak jadi. Udah dipanggil Ustaz. Kan buat mencegah dia mabok atau judi. Coba kemarin, tangga yang ketiga, tidak semua orang berislam beriman bisa ibadahnya itu antabudullah ka'annaka tarahu, engkau sholat, puasa, haji, ibadah antabudullah ka'annaka seakan-akan Allah melihatmu. Subhanallah. Level ini waduh, minimal sholat 5 waktu. Minimal. Orang sampai ihsan. Karena ibadahnya seakan-akan Allah melihat dia Subhan. Ini sholatnya seakan-akan mertua lihat. Orang tua lihat. Yang penting udah sholat asal. Ihsan itu adalah antabudullah, kau beribadah kepada Allah karena seakan-akan taruh Allah melihatmu. Fa'ilam takun taruh, seandainya Allah tidak melihatmu, yakinlah ya roka Allah melihatmu. Apa yang dilihat? Apakah tubuh? Tidak. Apakah hartamu, tahta, jabatan ilmu? Tidak. Pergi hajimu? Tidak. Kalau ilmumu hanya untuk berdebat, hanya untuk memfitnah, mengkafir-kafiran, merasa paling hebat di kampung ini, nggak ada yang hebat selain saya. Ente baru keluar sana kemarin udah ngatur-ngatur di musola di masjid. Ini memang dari dulu begini. Kalau Awi dengan ilmunya sudah merasa paling pintar, paling hebat. Siapa sih ustadz ulama kiai yang pernah merasakan di surga? Iblis, Azazil, ana khairu minhu, gue lebih baik dari dia, diusir. Asa diusir. Ini di sosial media, yang satu takbir, sama-sama takbir berantem. Astagfirullah. Kan ini apa nih, kalau mau kalian Ustadz ulama kiai habis berantem, umat yang keliling lihat siapa yang menang. Jangan semua takbir umat bacok-bacokan. Astagfirullahaladzim, yaitu ihsan. Terakhir, bagaimana kita melihat, bagaimana Allah wujud ada, jelas, dekat kok nggak bisa melihat. Siapa yang tahu jawabannya terakhir nih, semuanya ambil. Terakhir, karena penutup. Biarin dia, kayak tekor-tekor deh saya. Hei, tadi aku nanya apa ya? Tadi aku nanya apa sih? Ihsan. Hah? Hah? Kenapa? Islam, iman, ihsan. Tadi aku lupa. Oh, belum ada pertanyaan. Tadi aku mau nanya apa sih? Bingung tadi. Apa Pak Ustaz tadi aku nanya apa sih? Oh, belum ya? Aduh. Kayaknya tuh jadi terlalu semangat jadi bingung. Jadi kayak kita tadi nanya apa sih? Iya. Jadi kembali lagi kita tentang ihsan. Oh iya, bagaimana Allah yang wujud? Coba konsentrasi. Terakhir, ayo terakhir. Ini ada sisa 250.000. Sama ada 20.000-an nih, ini kan. Allah wujud ada, sepakat? Allah wujud ada artinya jelas. Allah dekat, bahkan min habli warid, dari dekat dari urat nadi, ya kan? Bahkan Allah itu jelas.
Kenapa Allah yang ada, yang dekat, yang jelas? Pertanyaannya adalah, pertanyaan terakhir saya mau balik. Kenapa kita tidak mengenal, melihat, menyaksikan akan adanya Allah? Allah yang wujud ada, jelas, dekat. Apa yang menyebabnya? Ini bukan pertanyaan susah. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Bagaimana kita udah sholat, ngaji, puasa, pergi haji, tapi masih korupsi karena nggak mengenal Allah. Ayo terakhir, kenapa Allah ada? Jelas, tak. Yang penting ngaji aja dulu, sholat dulu, ibadah, haji, tak juga mengenal Allah. Nanti pasti surga. Kalau masuk surga, ketemu Allah. Kalau Allah ketemu Allah di surga, pertanyaan selanjutnya, besaran surga, besaran Allah. Besar surga apa Allah? Nah, ini coba. Bagaimana? Jelas. Innani anallahu, ini aku Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan aku ini ahad. Katakan hai Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbi kata Jahal Burhan, orang Nasrani, orang Yahudi. Rabbi Tuhanmu siapa? Muhammad Rasulullah nggak bisa jawab. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Hai Muhammad, Allah itu satu. Nah sekarang bagaimana kok Allah ada? Jelas kok nggak melihat, nggak menyaksikan. Nih bukan pertanyaan klinik, tidak. Gampang. Pertanyaan paling gampang. Siapa? Mau ditanya maju. Ini bukan wah kasar palipat kalau tinggi kan cermin. Bagaimana? Ada dalilnya, aturan dan hadisnya. Saya sampaikan nanti. Bagaimana Allah wujud ada, jelas kok kita nggak paham, nggak bisa menyaksikan. Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, apa yang saksikan? Bu, bagaimana mengenal Allah? Allah itu ada. Kenapa kita tidak mengenal Allah? Pertanyaannya, kenapa tidak mengenal Allah? Tidak paham Allah? Ayo Bu, cepat Bu. Nggak ada, anak muda ada. Bagaimana kok kita tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah? Padahal Quran ini Allah. Wafil adi ayatul mukmin wafi alfus pada dirimu ada aku. Subhanallah. Bagaimana kita mengetahui? Karena ada sekitar 250.000. Kalau saya nggak tahu, saya hitung. Ayo Bapak yang belum maju, kalau nggak ada mungkin Bapak maju Pak. Nggak apa-apa ya. Karena dikit ini baru dikit doang. Bagaimana Allah tidak Bapak ketahui?